Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya kedengaran kan ya? Halo? Kedengaran Ustaz. Oh ya, siap. Ya. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa 'amalan wa tuqa ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali ya di pertemuan yang kedua gitu ya, dan alhamdulillah juga kita sudah masuk di Ad-Darsul Khamis atau masuk ke pelajaran yang kelima seperti itu ya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada yang namanya Ad-Darsul Khamis. Ini ada dua kata di sini. Yang pertama itu Ad-Darsu dan yang kedua adalah Al-Khamis ya. Ad-Darsu artinya adalah dalam bahasa Indonesia artinya adalah pelajaran ya. Kemudian yang Al-Khamis itu adalah artinya yang kelima seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman sering dengar yang namanya khomsah ya. Khomsah itu kan 5 ya. Kalau ada khomis, jadi ada alif setelah huruf yang pertama ini. Itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya adalah yang kelima seperti itu. Jadi kalau khomsah itu 5, al-khomis itu yang kelima seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah ya. Ini di pelajaran yang kelima ini atau yang ada Darsul Khamis ini kita dikenalkan dengan mufradat baru atau mungkin kosakata baru yang mana di sini ya kita dikenalkan dengan mungkin yang kalau dalam bahasa Indonesia itu istilahnya adalah kata depan seperti itu ya. Nah, di sini yang pertama ada yang namanya fi ya. Yang pertama fi, yang kemudian yang kedua ada ala ya. Kemudian tahta ya. Kemudian fauqa ya. Amama ya. Wara'a dan terakhir baina seperti itu ya. Oke. Jadi ini merupakan kata depan dalam bahasa Arab seperti itu ya. Jadi mungkin sebelum saya lanjutkan ini mungkin perlu saya terjemahkan terlebih dahulu ya. Yang pertama di sini ada yang namanya fi ya. Fi itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya, itu ada dua makna sebenarnya ya. Yang pertama adalah di ya. Ya. Yang kedua adalah di dalam seperti itu ya. Jadi bisa nanti kalau misalkan teman-teman nemu di suatu nas ya atau mungkin bacaan itu kalau misalkan nemu yang ada namanya fi, itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu bisa maknanya di atau di dalam seperti itu. Ini terkait dengan kata depan yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya ala. Apa itu ala ya? Ala itu artinya adalah di atas ya. Nah, baru masuk yang ketiga ya. Ada yang namanya tahta ya. Apa artinya tahta ya? Tahta itu artinya di bawah ya. Dan Allahu alam ya. Ini tahta ini dalam bahasa Indonesia kan merupakan kalau kita artikan kan artinya gelar ya. Tapi ternyata di bahasa Arab itu artinya tahta itu artinya di bawah. Apakah kemudian gelar itu sebenarnya kalau diartikan secara manawi itu merupakan hal yang harus di bawah, di apa ya, letaknya di bawah atau seperti apa saya kurang tahu juga ya. Cuman kalau secara bahasa ya, tahta itu artinya di bawah seperti itu. Lalu kemudian ada yang namanya fauqa ya. Fauqa ini memiliki makna yang sama dengan di atas atau ala ini ya. Jadi mungkin saya tulis dulu ya, di atas. Hanya saja bedanya kalau fauqa ya, fauqa ini istilahnya menggantung di atas seperti itu. Misalkan ya, misalkan bahasa Arabnya lampu itu kan al-misbah. Ya. Al-misbahu fauqa al-maktabi misalkan. Lampu itu di atas meja. Nah, teman-teman kalau perhatikan, lampu itu kan sebenarnya kan menggantung di atas ya. Jadi bukan benar-benar di atas meja seperti piring yang di atas meja seperti itu ya. Jadi istilahnya kalau di atasnya itu menggantung seperti lampu, itu kita menggunakan yang namanya fauqa. Ya. Beda kalau piring ya. Kalau piring di atas meja itu kita pakai ala. Jadi yang benar-benar menempel di atas meja itu pakai ala, tapi kalau lampu kita pakai yang namanya fauqa seperti itu. Ya. Saya kira jelas ya bedanya ala sama fauqa ya. Kemudian yang kelima di sini ada kata depan amamah ya.
Amama itu artinya di depan ya. Kemudian waro'a itu lawan katanya amama, artinya di belakang. Kemudian baru masuk yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-7 ini ada yang namanya baina. Artinya adalah di antara. Ya. Nah, saya kira jelas ya, di antara 7 mufradat baru ini, 7 kosakata baru ini. Ya. Dan sebelum saya lanjut ya, seperti biasa, mungkin sebagai pembuka boleh saya minta Pak Sarta, boleh Pak Sarta dibaca ya, yang paling ini atas Ad-Darsul Khamis, kemudian lanjutannya yang di kolom. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Pak Sarta. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Khamisu. Ya. Fi ala tahta fauqa amama wara'a baina. Masya Allah ya. Ya, syukran Pak Sarta ya. Jazakallah khairan. Nah, ini jadi tadi Pak Sarta udah membaca. Jadi perlu saya tegaskan lagi kenapa saya minta teman-teman membaca itu ya. Karena memang supaya membiasakan lesan kita untuk menggunakan bahasa Arab seperti itu ya. Karena memang bahasa itu kan kembali ke lesan kita masing-masing seperti itu ya. Nah, oke teman-teman sekalian, kita lanjut di paragraf selanjutnya ya. Di sini di yang pertama ada yang namanya huna faslun. Jadi kemarin di pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwasannya huna ini kan artinya di sini ya. Kalau hunaka di sana ya. Jadi huna faslun itu artinya adalah di sini ya. Ada apa? Ada faslun, ada kelas seperti itu ya. Nah, baru kemudian masuk di paragraf ya. Huna faslun di sini ada kelas seperti itu ya. Nah, baik. Mungkin sebelum saya lanjutkan di sini, mungkin saya minta bantuan sebelum saya jelaskan. Boleh dibaca terlebih dahulu Bu Nia ya, paragraf yang pertama Bu Nia. Afwan Bu Nia, voice-nya masih di mute. Ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huna faslun. Iya. Al-maktabu fil fasli. Iya. As-saburatu As-saburatu, afwan. As-saburatu wal kursiyun fil Wal fasli. kursiyu ya. Oh ya. Iya, enggak As-saburatu apa-apa Bu. As-saburatu wal kursiyu fil fasli. Baik. Al-kurrasatu alal maktabi. Al-maktabu alal ardi. Iya. Hada maktabun wadalika saqfun. Iya. As-saqfu fawqal maktabi. Iya. Al-maktabu tahtas saqfi. Iya. Al-ardu tahtas saqfi. Iya. Al-ardu wal maktabu wal maq'adu was-sabburatu tahtas saqfi. Baik, ya. Jazakillah khairan Bu Nia ya. Jadi di paragraf yang ini ya. Tapi sebelumnya saya mungkin perlu saya tegaskan kembali ya bahwasanya ketika teman-teman menemukan suatu kata atau kosakata yang di situ diawali dengan alif lam ya. Itu mesti ya yang namanya harokat terakhirnya ya. Itu enggak pakai yang namanya tanwin ya. Jadi tanwin itu kan an in un itu namanya tanwin ya. Mungkin teman-teman ada yang lupa juga ya. Tanwin itu kan an in un itu ya. Jadi nggak ada yang namanya tanwin di belakangnya. Kita entah nanti itu entah pakai dhammah saja, nggak pakai dhammatain, atau nanti kita pakai fathah saja bukan fathatain, atau kita pakai kasroh tapi bukan kasrotain ya. Jadi mungkin perlu saya sampaikan seperti ini misalkan. Saya kasih contoh misalkan. Di sini ada alif lam di depan ya, al maktabu ya. Makanya kita bacanya bukan al maktabun ya. Jadi kalau misalkan di situ ada alif lam ya, itu mesti yang di belakangnya kita nggak pakai yang namanya tanwin. Ya. Entah itu dhammah atau fathah atau kasrah seperti itu. Tapi berbeda kasusnya kalau misalkan di situ nggak ada alif lamnya ya,
maka di situ kita pakai tanwin seperti itu. Jadi kalau misalkan alif lamnya ini dihilangkan ya, makanya kita bacanya maktabun. Nah, sama dengan yang di atas ini ya, faslun. Kita bacanya faslun, bukan faslu. Ya. Nah, ini untuk kaidah yang pertama seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah ya, kita di paragraf yang pertama ini dikenalkan dengan yang namanya al-maktabu fi al-fasli. Nah, di sini yang pertama ada yang namanya fi ya. Jadi kalau kita terjemahkan al-maktabu fil fasli, itu artinya adalah meja ada di dalam kelas seperti itu. Jadi fi ini artinya di dalam tadi ya. Al-maktabu fil fasli itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah meja di dalam kelas seperti itu ya. Kemudian as-sabburatu wal kursiyyu fil fasli. Nah, ini juga fi lagi ya. Jadi papan tulis as-sabbur wal kursiyyu dan kursi itu ada di dalam kelas seperti itu. Atau mungkin ada di kelas. Kan fi itu bisa artinya di, bisa artinya di dalam ya. Nah, kemudian yang baris yang kedua kita menemukan yang namanya ala di sini ya. Al-kurrasatu 'alal maktabi ya. Itu artinya buku tulis ada di atas meja seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan makna yang baris yang kedua ya. Buku tulis ada di atas meja. Kemudian al-maktabu 'alal ardi ya. Itu adalah meja itu ada di atas bumi seperti itu ya. Nah, 'alal ardi artinya bumi ya kemarin ya, masih ingat ya. Ya. Kemudian hada maktabun, ini adalah meja, wadalika saqfun. Dan itu adalah saqfun. Artinya apa? Saqfun kemarin dibahas apa enggak ya? Saqfun artinya atap ya. Jadi hada ini kemarin sudah kita bahas bahwasanya hada ini khusus kata benda yang memiliki sifat mudzakkar ya. Dan dalika juga ya. Ini memang khusus untuk kata yang memiliki sifat mudzakkar seperti itu. Apa itu mudzakkar? Mudzakkar itu yang enggak ada ta'man putrahnya seperti itu atau istilahnya laki-laki ya. Kemudian as-saqfu fawqal maktabi, atap itu di atas meja seperti itu ya. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya. Atap di atas meja kan kenapa kita nggak pakai ala tapi pakai fauqa? Karena memang atap ini sifatnya menggantung di atas ya. Nah, seperti itu ya. Beda dengan al-maktabu alal ardi. Meja itu ada di atas bumi. Kan memang meja ini menempel di bumi seperti itu ya. Nggak menggantung. Ya. Kemudian al-maktabu tahtas saqfi ya. Nah, itu artinya adalah meja ada di bawah di bawah atap seperti itu ya. Nah, tapi kalau tahta ini menempel atau tidak itu kita tetap ya pakai tahta, nggak ada bedanya dengan yang lain ya. Tahta itu artinya di bawah kan ya. Jadi al-maktabu tahta saqfi, meja ada di atas di bawah atap seperti itu ya. Kemudian al-ardu tahta saqfi ya. Itu bumi ada di bawah atap seperti itu. Nah, ini semuanya yang saya kasih warna kuning ini merupakan kata depan ya seperti itu ya. Kemudian yang baris yang paling bawah ya, ini juga kita pakai tahta ya. Al-ardu wal maktabu wal maq'adu wasabburatu tahta saqfi. Bumi dan meja dan bangku dan mobil saburah dan papan tulis ya ada di bawah atap seperti itu. Saya kira jelas ya untuk paragraf yang pertama ini ya. Jadi memang di sini kita membahas penggabungan antara dua isim ya. Isim atau mungkin penggabungan antara dua kosakata yang memang disambung dengan kata depan di sini. Ada bisa fi, bisa ala, bisa fauqa, bisa tahta dan seterusnya. Oke, ya, saya kira untuk paragraf ini seperti itu ya. Sebelum saya lanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak Sata. Ini untuk al-ardu ini memungkinkan nggak kalau diterjemahkan tanah? Al-ardu memungkinkan juga boleh. Kalau bumi kan kayaknya masih terlalu umum ya. Oh iya, boleh Pak Sata ya. Tanah mungkin lebih ini. Iya.
Bener Kak Sata, boleh kita pakai tanah. Cuman kalau kita lihat di Al-Quran gitu kan, kalau Ar-Ardu itu seringnya kita pakai makna bumi seperti itu Kak Sata. Makanya saya khawatirnya kalau misalkan teman-teman lihat di Al-Quran terjemahan misalkan, Ustaz ini kok Al-Ardu artinya di sini bumi bukan tanah seperti itu kan nanti butuh waktu lagi. Jadi makanya langsung saya kasih arti bumi aja langsung seperti itu. Ya. Oke, syukur Pak Serta ya atas pertanyaannya. Oh ya tadi ada yang perlu saya sampaikan lagi bahwasanya ketika ada suatu mufradat atau kosakata yang memang diawali dengan yang namanya kata depan ya seperti fi ini kan di sini kan ada fase ya itu kan kosakata baru ya kemudian di depannya ada fi itu maka untuk harokat terakhirnya harus yang namanya kasroh seperti ini. Nah ini ilmu baru ya. Nah, demikian juga setelah ala jadi setelah semua kata depan yang ada di kolom ini ya itu mengharuskan isim atau mungkin kosakata yang ada di setelahnya itu menjadi kasroh seperti ini harokat terakhirnya. Beda dengan hada sama dalika ya. Hada sama dalika ini untuk harokat setelahnya kita pakai dhammah seperti itu. Ya. Dhammah kalau ada alif lamnya, tapi kalau nggak ada alif lamnya pakai dhammatain seperti ini. Ya. Nah, makanya di sini kan secara harokat yang paling bawah sendiri ya al-amdu wal maktabu wal maq'adu wasamburah itu semuanya pakai dhammah semuanya ya. Tapi berhubung ada yang di belakang ada yang tahta setelahnya itu ya. Maka untuk isim atau kosakata setelahnya kita pakai yang namanya harokat kasroh seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Nah, ya, itu ya. Nah, saya kira jelas untuk yang paragraf ini. Oke, untuk yang paragraf selanjutnya ya, boleh saya minta di sini mungkin ada Bu Teti ya, tafadhol Bu, tafadholi Bu Teti bisa dibaca untuk yang paragraf selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-ustadu fil fasli. Iya. Wa tilmidu fil fasli. Iya. Al-ustadu amamat tilmidi. Wa tilmidu amamal ustadi. Iya. As-saburatu wara al-ustadi. Wal maktabu amamal ustadi. Iya. Dua baris lagi Bu, apa? Al-ustadu bainas saburati wal maktabi. As-saburatu bainal ustadzi wal haiti. Ya, haiti ya. Kemarin sudah kita bahas ya, hait masih ingat teman-teman? Sama artinya dengan jidar ya. Artinya tembok ya. Nah, ya. Oke, di paragraf yang kedua ini ya, kita dikenalkan lagi dengan yang namanya kata depan atau mungkin penggabungan antara dua kosakata yang digabung dengan kata depan seperti ini ya. Cuman untuk yang saat ini ya beda dengan paragraf sebelumnya ya. Tapi kalau paragraf sebelumnya ini kan sifat katanya ini kan benda-benda yang mati seperti itu ya. Tapi di sini kita ditemukan dengan kata benda yang hidup. Ada ustadz, ada tilmid ya. Ustadz itu kan artinya ustadz ya. Meskipun secara arti sebenarnya ya, kalau teman-teman tahu di Mesir itu ada yang namanya ad-darajah al-ustadziyah. Itu artinya adalah gelar profesor seperti itu ya. Jadi ustadz sendiri itu sebenarnya kalau kita terjemahkan secara eksplisit itu artinya adalah profesor sebenarnya ya. Cuman kita masuk di Indonesia arti ustadz ini sendiri berubah arti menjadi guru atau mungkin ustadz seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa ya untuk sementara ini ya. Al-ustadz ini kita artikan sebagai guru seperti itu ya. Makanya al-ustadzu fil fasli itu artinya adalah guru ada di dalam kelas seperti itu ya. Jadi ini mungkin perlu saya tuliskan juga. Sama mungkin teman-teman kalau misalkan ada kertas kosong boleh nanti kalau di ini ya ditulis untuk makna masing-masing kosakatanya atau mufradatnya ya. Ini guru ada di dalam fasl, di dalam kelas ya. Kemudian wat tilmidu dan, nah ini ada wa ya di depannya, dan tilmid dan guru ya. Afwan dan murid ya. Tilmid itu artinya murid ya. Dan murid ada di dalam kelas seperti itu. Al ustadu amama tilmidi ya. Ustad ada di depan
murid seperti itu ya. Nah, ini juga ada amama ya. Dan tadi perlu diingat lagi ya, ketika di situ ada kata depan, maka isim yang setelahnya secara harakat harus dijadikan kasrah seperti ini ya. Nah, ini juga tadi ya. Nah, wa tilmidu amamal ustadi, dan murid ada di depan ustaz. Kemudian as-sabburatu wara al-ustad, dan papan tulis itu ada di belakang ustad ya, wara'a ya, di belakang ya. Kemudian wal maktabu, dan meja ada di depan ustad. Nah, kemudian di sini pakai yang namanya baina ya. Al-ustadu baina sabburati wal maktabi, itu artinya adalah ustad ada di antara ya. Ustad ada di antara papan tulis dan meja seperti itu. Jadi di sini bedanya kalau yang sebelumnya nggak pakai wa ya untuk diantara ya, dan untuk bainah kita pakai yang namanya wa ya, karena memang diantara itu kan diantara dua benda ya seperti itu. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya ya, hanya butuh satu benda. Ya. Nah, ini wa juga ya. As-sabburatu bainal ustadi wal haiti, papan tulis ada di antara ustad dan tembok seperti itu ya. Nah, ini terkait yang paragraf yang kedua seperti itu ya. Oke, sebelum saya minta dibaca ya, ini mungkin saya terangkan dulu ya. Ini sebagai ini juga ya, percobaan barangkali yang lebih cocok yang seperti apa ya. Nah, ini ada mufradat baru ya di sini ya, ada yang namanya aina ya. Aina itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu artinya di mana ya? Ainal mumsahatu, mumsahah penghapus kemarin ya. Di mana penghapus itu? Nah, kenapa saya tambahin itu ya? Karena memang di sini ada alif lam ya, yang memang menunjukkan benda yang sudah pernah kita kenal, seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Ainal mimsahatu, di mana penghapus itu ya. Al mimsahatu amam al babi. Nah, penghapus itu ada di depan pintu ya. Nah, ini kita pakai amama juga ya. Amama di depan, albab pintu ya. Kemudian bada amama sabburati, apa di depan, ada apa mungkin ya seperti ini. Ada apa di depan papan tulis ya. Amama sabburati maktabun wa maq'adun ya. Di depan papan tulis ada yang namanya maktabun wa maq'adun ya. Ada meja dan bangku. Nah, ini juga sama ya. Amama kemudian harakat terakhirnya i juga ya. Amama kemudian harakat terakhirnya juga i seperti ini ya. Kemudian aina tilmidu, di mana murid ya. Huwa amamal ustadi, dia ada di depan ustad. Jadi huwa di sini merupakan kata ganti daripada tilmid ini ya. Ya, seperti yang kemarin kita bahas ya. Kemudian halis sabburatu alal haiti, apakah papan tulis itu ada di atas tembok ya? Naam hiya alal haiti ya. Iya, hiya. Nah, hiya ini kembali ke sabburah ya. Hiya kan muannas ya. Makanya di sini kita pakai yang kata benda yang muannas juga. Halis sabburatu alal haiti ya. Naam hiya alal haiti. Apakah papan tulis ada di depan atau ada di atas ya, ala ya, di atas tembok? Iya, dia ada di atas tembok. Ya. Mada tahta sabburati, apa di atas, ada apa ya di bawah papan tulis ya? Tahta sabburati nukta-nukta. Ya, nukta itu artinya titik ya. Kalau nukta-nukta itu artinya titik-titik ya. Makanya mada tahta sabburati, ada apa di bawah papan tulis? Tahta sabburati, di bawah papan tulis ada apa? Maktabun misalkan ya. Ada meja seperti itu ya. Man amamatul mid. Nah, ini kita dikenalkan dengan man ya. Man itu artinya siapa ya? Man amamatul midi, siapa di depan murid ya. Amamatul midi, di depan murid ada ustaz ya. Jadi mungkin sebagai biar penerjemahnya lebih mudah ya, itu kita tambahin ada seperti itu ya untuk kasus yang ini ya, untuk kata depan ini ya. Amamatil midi, di depan murid ada ustaz seperti itu ya. Kemudian man fil fasli ya.
Siapa di depan fasal, di depan di dalam ya, Afan. Siapa di dalam kelas? Fil fasli ustadzun, misalkan. Di dalam kelas ada ustadz ya. Ada kata-kata ada di situ ya, perlu diingat ya. Kemudian madza bainal maktabi wal haiti ya. Ada apa di antara, nah baina ya, di antara maktab wal hait, di antara meja dan dinding, bainal maktabi wal haiti saburatun, misalkan ya. Di antara meja dan dinding ada yang namanya saburah. Saburah, papan tulis seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan yang paragraf yang ketiga ya. Nah, saya kira jelas untuk yang paragraf ketiga ini. Tapi sebelumnya mungkin di sini ya mungkin sebagai pengenalan juga ya, di sini ada ayah saya di sini yang mungkin ikut juga belajar bahasa Arab ya. Jadi alhamdulillah juga ya. Seperti yang saya ceritakan dulu ya. Maksudnya insya Allah beliau insya Allah ikut juga seperti itu ya. Dan ini udah gabung. Untuk yang paragraf ketiga mungkin ayah bisa bantu baca ayah. Iya, Sahatu. iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Yang mana? Yang ainal mim sahatu. Iya. Ainal mim sahatu. Iya, jawabannya? Al mim sahatu amamal bab. Iya. Madza amamas saburati? Amamas saburati maktabun wa maq'adun. Iya. Ainat tilmidu huwa amamal ustadi. Iya. Halis saburatu alal haiti. Naam, hiya alal haiti. Iya. Mada tahtas saburati? Tahtas saburati. Apa tadi? Tidak titik. Maktabun, ya boleh. Oh, maktabun. Naam. Tahtas saburati maktabun. Man amamatil midi? Amamatil midi ustadun. Man fil fasli? Fil fasli Ustadun ya. ustadun. Boleh, Tirmidhan juga boleh. Ya. Lanjut. Mada bainal maktabi wal haiti? Bainal maktabi wal haidi. Maktabun bisa? Boleh, maktabun boleh. Maktabun. Ya. Terima kasih. Gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi barusan ayah saya yang gabung untuk membaca ya. Jadi ini ya, mungkin teman-teman juga sebagai ilmu baru juga mungkin nggak tahu ini kemana saya sempat bahas atau belum ya. Di sini ada yang namanya halis sabur. Ya. Kenapa di sini kita pakai yang namanya kasrah di belakangnya? Ya. Jadi memang sebenarnya bukan kasrah ya sebenarnya. Sebenarnya itu adalah ada yang namanya sukun, harakat sukun di sini. Ya. Berhubung sukun yang di belakang hal ini bertemu dengan sukun yang ada di alif lam ini, maka untuk yang sukun yang pertama yang di hal ini harus dinyatakan yang namanya menjadi kasroh. Jadi istilahnya ketika dalam kaidah dalam bahasa Arab ya, ketika ada dua sukun yang ketemu gitu ya, maka untuk sukun yang pertama harus dijadikan yang namanya kasroh seperti ini. Jadi istilahnya ini lebih gampang diucapkan lah seperti itu ya. Semoga bisa bisa dimudahkan dalam membaca seperti itu. Halisab. Oke, kita lanjut di ini ya, tamrinat, latihan-latihan ya. Jadi di sini ada yang tamrin ke-5 dari sebelum-sebelumnya ya. Ajib anil as'ilatul atiyah. Jawablah akan pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Di sini ada pertanyaan, ini teman-teman disuruh membaca seperti itu ya. Oke, mungkin untuk yang nomor yang pertama ini mungkin saya mulai dari yang saya ya. Jadi hal huna masjidun. Jadi mungkin teman-teman bisa terjemahkan terlebih dahulu ya. Apakah di sini ada masjid? Nah, maka saya jawab di sini misalkan na'am huna masjidun. Ya, di sini ada masjid seperti itu ya. Ini terkait yang jawaban yang pertama ya. Jadi di sini ada pertanyaan, teman-teman disuruh menjawab di sini ya. Oke, sekarang yang nomor 2 ya. Mungkin bisa dimulai dari Bu Endah ya. Tafadhol Ibu Endah yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar nggak Ya. Ustaz? Ya, nomor 2. Hafil baiti kursiyu. Kursiyun ya. Kursiyun nggih.
Nggih. Afil baiti kursiyun. Apakah di dalam rumah ada kursi? Iya. Naam. Hmm. Fil baiti kursiyun. Fil baiti kursiyun. Ya, benar Bu Endah ya. Jadi A sama hal di sini memiliki makna yang sama ya. Jadi untuk jawabannya bisa nanti na'am, bisa juga la seperti itu ya. Jadi kalau Bu Endah tadi jawabnya fil baiti kursiyun, na'am fil baiti kursiyun ya seperti itu. Oke, syukran Bu Endah ya. Untuk yang nomor 3 boleh Bu Nia ya. Yang nomor 3 Bu Nia. Ainat Torib, Ainat tariq. Ya. Ainat Torib, Hah? At-Toriku. At-Torik itu apa? Tarik, oh ya, tarik ini mufrad baru ya. Artinya adalah jalan ya, jalan setapak. Jalan ya? Iya. Benar. Ainat Torik, At-Toriku, Waro al-Baiti. Waro al-baiti. Artinya apa tuh, Bu? Jalan setapak di belakang rumah. Di belakang rumah. Masya Allah ya. Ya, jadi jalan setapak atau at-tariq ini berbeda dengan jalan raya ya. Jadi kalau jalan raya itu artinya asyari'u ya. Asyari'u. Cuman nanti teman-teman jangan kemudian membaca kitab kuning misalkan menemukan istilah asyari' itu berbeda maknanya dengan jalan raya ya. Asyari' dalam literasi fikih itu artinya adalah yang memberikan syariat. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bacaan-bacaan yang biasa seperti ini itu asyari' itu artinya adalah jalan raya ya. Jadi kalau at-tariq itu jalan setapak, jalan kecil itu ya. Cuman kalau asyari' itu artinya adalah jalan raya seperti itu ya. Misalkan syari' Subroto misalkan ya, jalan Subroto misalkan ya. Itu terkait mana jalan raya tadi itu ya. Oke, syukran Bu Nia ya. Sekarang yang nomor 4 boleh Pak Sarta ya, Pak Sarta yang nomor 4. Man fil baiti fil baiti abun wa ummun. Artinya Pak Sarta? Siapa di dalam rumah? Di dalam rumah ada bapak dan ibu. Ada bapak dan ibu, Masya Allah ya. Udah benar ya Pak Sarta, syukran Pak Sarta ya. Sekarang yang nomor 5 Bu Tati, tafadholi Bu Tati. Ustadz, salah tuh apa ya? Salah itu artinya keranjang Bu ya. Keranjang ya. Makanya ada istilah kuratus salah. Kuratus salah itu bola basket ya. Kurah itu artinya bola, asalah itu keranjang. Makanya bola basket itu bola yang biasanya dimasukkan ke keranjang seperti itu ya. Jadi keranjang yang buat main bola basket itu beda sama salah yang di sini ya. Kalau salah ini yang biasanya buat ke pasar itu, ke supermarket, dan itu memang artinya salah di sini. Boleh Bu dibaca, dijawab? Mada? Ya, fisalat, fisalati, minas. Kalau itu apa ya? Fruit itu apa ya? Apa buah? Fruit, fakihah, fakihah buah ya. Fakihah atau samroh. Mungkin saya ya makanan itu artinya to'am ya. Mungkin saya tuliskan dulu fakihah. Ini boleh teman-teman tulis juga ya. Fakihah itu artinya buah ya. Kalau samroh itu artinya buah juga ya, samroh. Cuman bedanya kalau buah-buahan yang manis itu biasanya kita pakai fakihah ya. Kalau samroh itu buah yang secara umum ya. Bisa yang manis, bisa yang asam ya, dan lain sebagainya. Boleh Bu dijawab? Mada fis salati? Mada fis salati? Fis salati fakihah. Fakihatun, fakihatin? Fakihatun ya, karena memang sebelumnya nggak ada kata depan, makanya kita pakai yang namanya domatein ya. Ya, fakihatun ya. Sekarang Bu Tati ya. Kemudian yang nomor 6 ya. Boleh Bu Endah yang nomor 6. 6
amamal madrasati sahah. Mhm. Apakah di depan sekolah? Afan, Bu Eda, suaranya agak putus, kurang kedengeran ini kayaknya. Halo, tes. Sudah ya? Ya, udah. Ya. Hal amama madrasati sahah. Mhm. Apakah di depan sekolah? Sahah itu apa, Ustaz? Sahah ada halaman ya. Sahatun halaman. Oh ya. Apakah di depan sekolah apakah di depan sekolah ada halaman? Jawabannya? Naam amamal madrasati sahah. Iya. Artinya, Bu? Apakah di depan sekolah ada halaman? Naam, benar di depan amamal madrasati sahah. Di depan Masya sekolah Allah. ada halaman. Masya Allah ya. Udah bener ya, Bu. Ya. Sekarang yang nomor 7 ya. Boleh Ayah yang nomor 7? Ya. Madza alal haiti? Alal haiti hiasan dinding. Tayyarah bisa. Tayyarah artinya apa ya? Ya, tayyarah. Bukan gambar. Surah kalau gambar ya. Surah. Iya, surah tentang Madza short ya. alal haiti ya. Mhm. Surah. Ya. Jadi surah mungkin ini teman-teman boleh ditulis juga ya. Surah itu artinya gambar ya. Kalau tayyarah tadi burung ya? Tayyarah burung ya. Tayyarah. Iya. Atau kalau biasanya kita pakai toir sih ya. Toirun. Nah, toirun itu burung juga. Makanya kadang-kadang nemu yang namanya tuyul ya. Seperti itu ya. Gitu ya. Toirun boleh ya. Oke, sekarang masuk yang latihan yang ke-6 ya di sini ya. Akmil ma ya'ti ya. Nah, di sini kita disuruh nambahin kata depan ya. Jadi kalau yang tadi kita disuruh menjawab suatu pertanyaan ya, di latihan yang selanjutnya kita disuruh nambahin yang namanya kata depan di sini. Bisa nanti diisi amamah, bisa diisi tahta, waro'a, dan seterusnya ya. Nah, ini mungkin untuk yang pertama ya. Mungkin saya jawabkan dulu ya. At-tabashiru, kapur ya. Kapur titik-titik as-sunduki. Artinya kapur ada apa nih di sunduk kan artinya box ya. Berarti kalau kita artikan ya, atau mungkin kita jawab itu artinya adalah at-tabashiru fi as-sunduki ya. Jadi artinya sunduk itu artinya box. Ini yang terkait yang nomor pertama ya. Sekarang yang masuk ya nomor kedua ya. Nomor yang kedua ini boleh Pak Sarta ya. Pak Sarta yang nomor 2. As-sunduqu 'alal maktabi. Alal maktabi. Artinya apa tuh Pak Sarta? Ada di atas meja. Ada di atas meja. Masya Allah ya. Udah benar ya. Lanjut yang nomor 3 sekarang Bu Nia. Nomor 3 Bu Nia. Bu Nia, suaranya masih di mute ya ini. Oh ya. Fil baiti fina'un. Masya Allah. Artinya apa Bu? Di dalam rumah. Fina'un. Finaun artinya halaman ya Bu ya. Atau mungkin Halaman, iya. lebih tepatnya mungkin pekarangan juga artinya fina ya Bu ya. Pekarangan. Jadi mungkin lebih Iya. biar lebih beda ya. Kita artikan fina itu pekarangan saja ya. Ya. Jadi kalau yang halaman tadi artinya sahah ya. Gitu ya. Jadi pekarangan di dalam rumah ada. Berarti Boleh ya, boleh diganti Bu ya. Nomor 3 jadi apa nih? Ya, boleh. Daro al baiti fina'un. Ya, artinya apa Bu? Di belakang rumah pekarangan. Ada pekarangannya. Ditambahin Iya, ada ya kalau ada. bisa ya. Nah. Oke, sekarang yang nomor 4. Bu Teti, boleh nomor 4? 4 alfina'u amamal baiti wasahati. Boleh ya. Artinya apa tuh? Pekarangan di depan rumah
Halaman Ada di depan. ada di Jangan lupa depan. adanya ya, biar Oh, iya. Pekarangan ada di tadi kemana? ya ada di depan Ada di depan rumah dan dan halaman. halaman. Boleh ya seperti itu ya. Kemudian yang nomor 5 ya, Bu Endah boleh nomor 5? Al-misbahu. Al-misbahu apa Ustaz? Misbah artinya lampu ya, Bu ya. Lampu ya. Mindodati artinya Mindodah itu artinya meja, sama kayak maktab ya. Cuman meja. ini Oh iya iya. boleh ya. Al-misbahu al-mindodati. Artinya apa, Bu? Itu di atas meja. Masya Allah. Jadi tadi ala itu artinya di atas ya teman-teman ya. Cuman bedanya sama fauqa. Kalau fauqa itu menggantung, kalau ala nempel di mejanya seperti itu. Berarti mungkin lebih tepatnya kalau tadi Bu Nia ya, Bu Endah ya, itu al-misbah fauqa ya seperti itu ya, bukan ala ya lebih tepatnya ya. Meskipun kalau kita artikan lebih tepat. Alang gitu. Iya, bukan ya. Lebih tepatnya fauqa. Meskipun kalau ala juga boleh sih, cuman lebih tepatnya lagi pakai fauqa ya. Oke, sekian Bu Ena. Kemudian yang nomor 6 sekarang di sini ada Bu Pak Sarta boleh? Pak Sarta nomor 6. At-taqwimu 'alal ha'iti. Kalender ada di atas dinding. Ada di atas dinding ya, boleh seperti itu ya. At-taqwim artinya kalender ya. Kemudian yang nomor 7 boleh? Ayah, yang nomor 7 ayah. Nomor 7. Oh ya, al-bustanu. Oh ya, bustan ini artinya kebun ya. Kebun ya. Al-bustanu amamal bait. Amamal Atau baiti. waro al-bait. Boleh waro'a, boleh amamah. Artinya? Kebun di belakang rumah. Di belakang rumah. Al-baiti ya. Sekarang ya. Kemudian yang nomor 8 ya. Kemudian nomor 8, Bu Teti boleh? Bu Teti nomor 8. Al-ardu Al-ardu di tahta saqfi. Masya Allah, tahta saqfi. Ada di bawah Saqaf, atap ya, benar ya, atap ya. Oke, sekarang kemudian yang nomor 9 boleh Bu Nia nomor 9. Fil masjidi mimbarun. Artinya apa, Bu? Di dalam masjid ada mimbar, begitu. Ada mimbar ya, betul ya. Mimbar ini jelas ya, sama-sama bahasa Arab sama bahasa Indonesia sama ucapannya seperti itu ya. Pengucapannya. Terus yang nomor 10 sekarang boleh Pak Sarta, boleh Pak Sarta nomor 10. At-tariqu wara'al baiti wal bustani. Jalan setapak ada di belakang rumah dan kebun. Dan kebun ya, seperti itu. Alhamdulillah ya, kita menyelesaikan 2 latihan ini dan alhamdulillah tadi udah benar semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya, latihan yang terakhir ini untuk yang bab yang sekarang ini. Untuk di sini uktub soalan likulli jawabin fi ma yati. Jadi di sini kita disuruh yang namanya bikin soal. Soal itu artinya soal. Soal untuk jawaban-jawaban yang ada di berikut ini. Jadi di sini ada jawaban, kita disuruh bikin pertanyaan seperti itu ya. Karena nomor 1 misalkan hunaka masjidun. Maka di sini saya jawab misalkan madza hunaka? Di sana ada apa ya? Hunaka masjidun. Di sana ada masjid seperti itu ya. Nah, ini terkait yang pertama. Kemudian yang nomor 2 boleh dimulai dari Bu Endah, boleh Bu Endah? Hal fil hujurati sarirun. Iya. Naam fil hujurati sarirun. Masya Allah. Boleh diartikan, Bu? Apakah Apakah di dalam hujrah
Ini ada surat dalam Al-Quran namanya Al-Hujurat ya. Hujurat itu kan artinya kamar-kamar ya. Kalau Al-Hujurah itu artinya kamar saja ya. Hujurati sarirun. Sarirun artinya kasur ya. Tadi Bu Indah belum ngerti artinya tapi udah bisa bikin pertanyaan ya, Masya Allah ya. Boleh diartikan lagi. Ya, ada naamnya soalnya. Boleh diulangi lagi Bu. Bu Indah, boleh diulangi lagi. Hal fil hujurati sarirun? Naam, fil hujurati sarirun. Apakah Boleh diartikan? di dalam kamar ada kasur? Benar, di dalam kamar ada kasur. Masya Allah ya. Oke, sekarang yang nomor 3 ya. Boleh Bu Teti nomor 3. Ainal maq'adi. Benar nggak sih? Pak, benar nggak usah pakai ain. Boleh diartikan dulu aja buat Bu Teti ya. Diartikan dulu. Yang Alal maq'adi itu apa sih? Maq'adi. Maq'ad bangku ya. Oh ya, maaf, bangku tilmidun itu kan murid ya kan. Kalau di atas bangku ada murid. Di atas bangku. Oh, ma ya, pakai ma. Berarti man. Ya, gimana jadinya? Man al-maq'ad. Man alal maq'adi. Masya Allah ya, benar Bu ya. Man alal maq'adi, jawabannya jangan ragu Bu ya. alal maq'adi ya. Ya. Alal maq'adi tilmidun. Ya. Artinya apa tuh Bu? Siapa yang di depan bangku? Ala artinya apa Bu? Ala? Di atas. Maaf. Di atas ya. Siapa yang di bangku? Yang di atas bangku itu murid. Ya, ada murid seperti itu ya. Oke, sekarang Bu Tati ya. Sekarang yang nomor 4 ya. Boleh saya minta Bu atau mungkin Pak Sarta boleh nomor 4. Halil ustadzu fil masjidi la bal huwa fil baiti. Artinya apa Pak Sarta? Apakah Ustadz ada di masjid? Tidak, tetapi dia ada di rumah. Ada di rumah, Masya Allah ya. Udah main menguasai ya Pak Sarta ya. Bal artinya tetapi ya. Atau mungkin dalam bahasa Inggris but ya. Itu ya. Ini yang terkait yang nomor 4 ya. Kemudian yang nomor 5 boleh Ayah sekarang? Ya. Nomor 5. Al-bi'ru waro al-baiti. Iya, biru. Sumur di belakang rumah. Sumur di belakang rumah, ya. Iya. Iya, benar. Berarti pertanyaannya hal bi'ru waro al-bait. Artinya apa berarti ya? Apakah sumur di belakang rumah? Jawabannya Al-birru waro al-baiti. Sumur ada di belakang rumah. Ya, seperti itu. Betul. Ya. Mungkin lebih tepatnya kita pakai aina ya. Ya, seperti itu ya. Soalnya aina, kalau aina. ya, aina. Berarti boleh diulangi ya. Ainal biru. Boleh ya, ainal biru. Jawabannya? Ainal biru. Al-birru waro al-baiti. Sumur ada di belakang rumah. Masya Allah ya. Di mana? Di mana tadi ya? Ya, di mana aina. Sumur? Iya, aina. Di mana sumur? Di sumur ada di belakang rumah. Masya Allah, ada di belakang rumah ya. Jadi seperti itu ya, untuk hal sama A ya, itu kalau kita lihat jawabannya itu biasanya mesti kita pakai nam atau la. Justru kalau misalkan nggak ada nam atau la-nya, kita langsung aja pakai aina seperti itu ya. Ya, gitu ya. Oke, sekarang ya. Kemudian yang nomor 6 ya. Sekarang yang nomor 6 boleh Bu Endah, yang nomor 6 Bu Endah. Ini diterjemahkan dulu boleh? Aina. Oh ya. Wa baina saburati wal maktabi. Di
Dia Artinya? berada di antara, dia laki-laki ada di antara papan tulis dan meja. Aina Ustadun. Ainal ustadu Huwa boleh ya, atau Ainal ustadu. Ustadun. Ainal Ustadu gitu ya. Iya, boleh. Huwa baina saburati wal maktab. Di mana Ustaz? Dia ada di antara papan tulis dan meja. Dan meja ya, seperti itu ya. Ya, jadi mungkin lebih seringnya kita ini biasanya pakai alif lam ya. Jadinya Ainal ustadu ya, seperti itu ya. Sama juga seperti pertanyaan yang sebelumnya, Ainal bi'ru, bukan Aina bi'ru. Soalnya memang kadang-kadang seringnya dalam pertanyaan yang seperti ini itu kata benda yang dimaksud itu sudah diketahui sebelumnya seperti itu. Makanya kita pakai yang namanya alif lam seperti itu ya. Nah, ini terkait yang nomor 5 sama yang nomor 6 ya. Karena yang nomor 7 ya. Nomor 7 boleh Bu Nia nomor 7. Bentar, Ustadz. Oh ya. Alasari wisadatun. Di atas kasur, wisadatun itu apa ya? Wisadatun bantal ya, Bu. Ini Bantal. dan baru. Oh. Ya, sebentar. Aina wisadatun, begitu? Aina Atau wisadatun. hal alasariri? Nah, ya. Ya, jadi kalau hal itu biasanya jawabannya na'am atau la, Bu ya. Kalau misalkan di situ nggak ada na'am atau la, berarti entah itu pakai aina atau dia pakai mada seperti itu ya. Oh, iya, Kalau iya. mada Kalau itu hal biasanya langsung dikasih kata benda di kata depan biasanya kalau mada ya. Jadi yang mungkin lebih tepatnya pakai mada di sini ya. mada alasariri, begitu? Iya, benar Bu Atau ya. mada? Mada alasari ini boleh. Oh iya. Kalau mada wisadatun? Mada wisadatun itu artinya beda lagi Bu ya. Mada wisadatun itu artinya apa itu Iya. batal seperti itu. Iya, iya. Seperti itu ya. Jadi mungkin lebih tepatnya mada alasariri ya. Iya. Apa di atas Kasur. apa sarir tadi di atas kasur? Jawabannya Alasariri wisadatun. datun. Di atas kasur ada bantal Bantal. ya. Boleh diulangi lagi Bu yang nomor 7? Mada sariri alasariri wisadatun. Masya Allah. Udah bener Bu ya. Ini terkait yang nomor 7 ya. Oke teman-teman sekalian ya. Oh masih ada lagi ya nomor 8, 9, 10. Oke dilanjut aja nggak apa-apa ya. Sekarang yang nomor 8 boleh Pak Sarta yang nomor 8. Halil ustadzatu amamal madrasati la bal hiya amamal baiti. Masya Allah. Apakah ustazah ada di depan sekolah? Tidak, tetapi dia ada di depan rumah. Masya Allah. Tetapi dia perempuan ada di depan rumah gitu ya, mama ya. Oke, syukron Pak Sarta ya. Kemudian yang nomor 9 ya. Nomor 9 boleh Bu Tati ya, nomor 9. Artinya apa ya? Bisa pun. Bisa atau ini ya apa ya? Mungkin lebih tepatnya bisa artinya tapak meja sebenarnya bisa sih ya kalau kita artikan apa namanya? Bisa gitu ya. Cuman sebenarnya ya coba saya cek ya. Ini soalnya kadang-kadang bahasa Arab maknanya beda-beda ya. Mungkin ini bisa artinya karpet tuh ya. Atau mungkin kain wol seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya, ini mungkin kita artikan sebagai karpet saja nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya bisa kita artikan sebagai taplak meja sih ya sebenarnya. Tapi mungkin nggak apa-apa sih taplak meja aja ya, taplak meja. Ya. Taplak meja di bawah. Di bawah. Ya. Atau mungkin karpet, karpet saja nggak apa-apa. Saya kira di atas tadi, kata ya. Jadi mungkin lebih tepatnya kita pakai karpet saja ya, nggak apa-apa. Mindodati apa ya Ustaz? Mindodah artinya meja Bu ya. Sama kayak maktab. Oh. Maga. Pakai maga boleh Ustaz? Boleh.
Mada Atau mungkin ini Bu, apa nih ya? Jadi kayak gini. Jadi kalau misalkan ya untuk jawabannya kalau misalkan dia itu diawali dengan kata benda, atau mungkin diartikan dulu Bu, diartikan dulu. Nanti biasanya ketemu untuk pertanyaannya yang cocok seperti apa ya. Nah, diartikan dulu Bu. karpet di bawah meja. Ya, berarti pertanyaannya kalau dalam bahasa Indonesia seperti apa Bu? Apa yang ada di bawah karpet? Apa yang ada di bawah karpet? Kalau Apa yang apa ada di bawah meja? Salah ya? ya, seperti itu. Ya, Bu. Oh, saya Atau susah tadi. Oh, dari tadi. ya, ya. Jadi emang agak malam mungkin ada agak ngantuk ya. Atau oh beda mungkin ya, beda waktu ya. Kalau di Abu Dhabi beda lagi ya. Jadi mungkin gini Bu ya. Ini kan karpet di bawah meja ya, seperti itu ya. Karpet di bawah meja itu berarti mungkin lebih tepatnya di mana karpet seperti itu ya. Oh, aina aja ya Ustaz? Aina saja boleh ya. Oh ya ya. Ainal mindodati. Oh, bukan Bu, Ainal bisa ya. Ainal Ainal bisa ya. bisatu ya. Ainal bisatu al bisatu tahtal mindodati. Masya Allah ya. Begitu ya. Artinya apa Bu tadi? Di mana? Di mana karpet? Karpet di bawah meja. Di bawah meja, Masya Allah ya. Seperti itu. Sekarang yang nomor 10 boleh ayah ya sekarang boleh ayah ini. Ya, iya, Naam, iya. ya Kak Hamam. Naam. Hamamun itu apa ya? Toilet ya atau kamar mandi ya. Toilet. Kamar mandi. Berarti pakai depannya hal hunaka hammamun. Masya Allah ya. Naam. Hunaka hammamun. Hal pakai hal. Pakai hal bener ya. Ya, Ya, betul ya. diartikan boleh ya. Iya, sudah ya. Ya, Oh ya. hal. Apakah di sana kamar di sana, mandi? Iya, Di sana ya? Ada ya di Apakah sana di sana ada kamar mandi. Kamar mandi. Naam, ya. Di sana ada kamar mandi. Ada kamar mandi ya seperti itu ya. Ya. Oke, alhamdulillah udah lengkap semua ya untuk latihannya ya. Nah, itu semuanya. Kemudian kita masuk di adarsus sadis ya. Adarsus sadis. Ini adarsu kan artinya pelajaran. Sadis artinya apa? Sadis, bukan ya. Jadi bukan pelajaran yang sadis ya, tapi pelajaran yang ke-6 seperti itu ya. Adarsus sadis. Ya, ini kadang-kadang sering dibahaskan sama teman-teman yang di LIPI ya. Mustawa as-sadis semester 6 itu dikiranya semester yang sadis seperti itu ya. Karena memang pelajarannya lumayan berat-berat juga ya di semester 6 seperti itu ya. Tapi kalau kita terjemahkan as-sadis ini artinya ke-6 seperti itu ya. Nah, di pelajaran yang ke-6 ini ya, kita dikenalkan dengan yang namanya kata ganti ya. Nah, ini ada yang pertama yang namanya ana ya. Kemudian yang kedua ada anta. Kemudian yang ketiga ada anti ya. Kemudian yang keempat ada huwa. Ada yang kelima ada yang namanya iya seperti itu ya. Ana, saya kira teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Ana artinya saya ya. Ini laki-laki perempuan sama saja untuk makna ana di sini. Kemudian anta itu artinya kamu ya. Kamu tapi khusus untuk yang laki-laki ya. Kemudian anti ini artinya sama kamu tapi untuk yang perempuan tapi ya. Jadi kalau anta itu laki-laki, kalau anti itu perempuan ya. Kemudian huwa itu artinya dia ya, kemarin kita udah bahas, tapi untuk laki-laki ya. Kalau hiya ini juga sama, dia khusus perempuan ya. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada yang namanya li ya. Nah, setiap lam itu ya dalam bahasa Arab ya, itu memiliki makna kepunyaan. Jadi li di sini itu artinya adalah saya memiliki. Ya, saya memiliki atau artinya adalah milik saya. Jadi ada dua makna ya. Saya memiliki atau milik saya. Mungkin kalau saya tulis juga di sini ya. Saya memiliki atau milik saya. Tuh. Jadi kalau ana kita pakai li, kalau anta kita pakai laka. Jadi kalau li di sini berarti saya memiliki atau milik saya, berarti kalau laka itu artinya kamu memiliki atau milik kamu seperti itu, milikmu ya.
Kalau perempuan pakai laki ya. Kamu memiliki kamu perempuan memiliki atau milik kamu perempuan. Kalau huwa atau dia laki-laki kan artinya menjadi dia memiliki atau miliknya ya. Nah ini ada yang salah ya ini ya. Ini kurang biasanya. Ya, Munia. Oh, maaf. Oh iya, saya kira tanya tadi ya. Ya, huwa itu dia artinya. Jadi di sini penulisannya yang benar menjadi lahu ya. Aduh, ini agak susah nulisnya dalam di sini ya. Ya. Jadi lahu itu artinya dia memiliki atau milik dia atau miliknya seperti itu ya. Kemudian hiya berarti laha berarti dia perempuan memiliki atau milik dia perempuan. Jadi intinya kalau di situ ada lam itu memiliki makna memiliki seperti itu ya. Saya kira jelas ya untuk yang di kolom ini ya. Oke. Mungkin langsung saja mungkin di paragraf yang selanjutnya. Di sini ada yang namanya ana ustadzun, itu berarti artinya saya adalah seorang ustadz. Kemudian li kitabun, saya memiliki kitab ya. Hadal kitabu li, kitab ini, hadal kitab ya, kitab ini adalah milik saya seperti itu ya. Jadi kalau li dia itu di depan suatu kalimat ya, itu artinya adalah saya memiliki, tapi kalau di belakang itu artinya milik saya seperti itu ya. Di depan itu saya memiliki, di belakang milik saya. Demikian juga untuk laka ya. Nah, ini mungkin dari awal ya. Anta tilmidun, kamu seorang murid. Laka kurrasatun, kamu memiliki buku tulis. Nah, kemudian hal hadhil mistaratu lak ya. Apakah mistarah ini, penggaris ini, ya, hadhi, kenapa pakai hadhi nggak pakai hada? Karena mistarah dia itu mu'annas ya, ada ramal mudah di belakangnya ya. Hal hadhil mistaratu laka, apakah penggaris ini milikmu? Seperti itu ya. Ini nggak ada jawabannya ya. Seperti itu ya. Kemudian anti Fatimah, kamu adalah Fatimah ya. Laki mandilun ya. Kamu perempuan memiliki mandil ya. Mandil ini tisu ya. Tisu ya, mandil ya. Tisu ya. Saya tuliskan ya. Tisu. Hadal qalam wal musallatsu laki. Bolpen ini ya, wal musallas dan penggaris yang bentuknya segitiga itu milik kamu perempuan. Seperti itu ya. Saya kira jelas ya untuk ini ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ya, mungkin saya minta boleh Bu Nia, boleh dibaca Bu Nia untuk yang paling atas sendiri ada susadis sampai yang paragraf pertama selesai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sadis. Ana, li, anta, laka, anti, laki, huwa, lahu, hiya, laha. Iyalah, Masya Allah. Paragraf selanjutnya Bu. Ya. Ana ustadun. Li kitabun. Hadal kitabu li. Hadal kitabu li. Anta tilmidun. Laka kurrosatun. Iya. Hal hadihil mistoratu laka. Anti Fatimatun. Fatimah tuh Anti ya Bu ya. Laki mangdilun. Mangdilu ya itu. Mandilun. Laki Ya. mangdilun. Iya, Laki mandilun atau mindilan Bu. Hadal qolamu wal musallasu laki. Salah tuh laki ya. Oke, jazakallahu khairan Bu Nia ya. Jadi di sini mungkin teman-teman bingung lagi mungkin ya dikasih. Tadi saya bilang kalau misalkan di situ ada kata yang itu diawali dengan alif lam, di belakangnya nggak boleh yang namanya tanwin. Tapi ternyata di sini ada yang namanya Fatimah ya. Kenapa dia pakai Fatimah tuh nggak pakai Fatimatun? Ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat Fatimah itu kan nama orang ya.
nama orang itu banyak beberapa hal itu yang memang secara harokat tidak mengikuti kaidah seperti itu. Atau mungkin istilahnya ada yang namanya sifat, itu istilahnya namanya mamnu'un minas sarfi ya. Mamnu'un. Oh, apa ini saya kira bahasa Arab tadi. Ya, saya enggak dulu. Mamnu'un minas sarfi. Apa itu artinya mamnu'un minas sarfi ya? Mamnu'un minas sarfi itu artinya adalah dilarang ya. Mamnu itu dilarang kan ya. Makanya mungkin teman-teman yang udah pernah haji juga ya, mungkin sering yang namanya ketemu yang namanya rambu-rambu yang namanya mamnu. Mamnu itu dilarang, dilarang dari as-sarf, dilarang dari sarf. Apa maksudnya sarf di sini? Sarf itu artinya adalah dilarang yang namanya dijadikan tanwin ya, dan juga dilarang yang namanya dijadikan kasrah. Ya. Tanwin itu kan an in un itu tadi ya, tanwin ya. Kalau kasrah itu yang i. Ya. Nah, makanya secara harokat itu nggak boleh dijadikan tanwin dan yang namanya kasrah. Ini yang kemudian kita sebut dengan yang namanya mamnu'un minas sarf. Dan ini jumlah kosakata yang memiliki sifat mamnu'un minas sarf ini lumayan banyak ya. Cuman untuk sementara waktu ini saya bataskan untuk nama-nama orang terlebih dahulu seperti Fatimah ya. Makanya kita secara penyebutannya kita namanya Fatimah tuh, bukan Fatimatun ya. Sama juga dengan nama Ibrahim ya. Ibrahim nggak boleh kita kemudian menyebutnya dengan Ibrahimun, tapi kita menyebutnya dengan Ibrahimu seperti itu ya. Misalkan contohnya yang lain, misalkan apa ya, Ismail misalkan ya. Kita nyebutnya Ismailu bukan Ismailun ya, seperti itu. Nah, saya kira jelas ya, bisa Fatimatu, bisa Ismailu, bisa Ibrahimu. Tapi berbeda dengan nama orang yang memang dia itu mengandung yang namanya kandungan atau memiliki nama memiliki kata serapan misalkan. Maksudnya serapan itu apa? Serapan itu misalkan ada makna di dalamnya misalkan. Misalkan saya contoh misalkan Muhammad ya misalkan. Muhammad itu kan berasal dari kata Hamidah Yahmadu ya. Hamidah Yahmadu itu kan artinya memuji ya. Muhammadun itu kan artinya dipuji ya, yang dipuji ya. Nah, berhubung Muhammad di sini itu memiliki kata serapan ya, mengandung makna lain yang berasal dari kata lain ya. Makanya kita secara penyebutan kita nggak menyebut Muhammadu tapi Muhammadun ya. Pakai tanwin seperti itu. Jadi memang tidak semua nama orang itu mamnu'un minas sarf. Ini hanya beberapa saja. Karena memang ada beberapa yang memang dia itu bisa disaraf atau boleh dimasuki tanwin di situ seperti itu. Jadi Fatimah ini kita yang pakainya Fatimatun bukan Fatimatun seperti itu ya. Saya kira jelas ya untuk kaidah tadi ya, ada yang namanya mamnu'un minas sarf, tidak boleh dijadikan tanwin dan juga kasrah seperti itu. Oke, kita lanjut ya untuk paragraf selanjutnya ya. Di sini oh ya, tafadhol Bu ya. Yang ini di Mistorotu laka. Kok bukan laki ya Ustaz? Bukan laki ya Bu. Yang ditanyakan apa Bu? Enggak, ini kan tadi tuh yang atas tuh anta. Oh ya. Anta itu laka, kamu laki-laki ya. kan. Nanti laki. Nah, ini kan hal hadihi itu kan bukannya muannats ya? Oh ya, ini mungkin perlu saya ajarkan lagi Bu ya. Jadi di sini yang namanya kata ganti ana, anta, anti. Oh ya Bu. Oh ya. Afwan tadi soalnya lagi kalau Afwan Bu, tadi kurang jelas. Ya. Enggak, tadi saya ke belakang jadi nggak ngikutin tadi. Oh iya, baik Bu. Afwan kalau salah. Soalnya tadi belum tahu ini kenapa. Oh iya, apa Bu. Ya, jadi ini mungkin sekaligus mereview juga ya. Jadi anta sama anti itu memang nggak ada kaitannya dengan kata bendanya ya. Ini memang kaitannya dengan kita ketika kita ngomong sama orang seperti itu ya. Jadi hal-hal di mistaratul laka, apakah penggaris ini, jadi memang yang disesuaikan itu memang hadihi sama hada seperti itu. Untuk laka sama laki ini tergantung dengan siapa kita ngomong seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong sama orang laki-laki berarti kita pakai laka. Ya. Tapi kalau kita ngomong sama perempuan kita pakai yang namanya laki seperti itu. Ya. Nah, saya kira jelas ya Bu Tati ya, kejawab ya kira-kira ya. Jelas. Ya.
Ustaz. Ya. Jazakallah. Iya, Bu. Oke, kita lanjut di paragraf selanjutnya ya. Di sini, ini langsung dikenalkan dengan Muhammadun ya. Nah, tadi kita sudah bahas Muhammadun ini nama orang yang memang dia ini berasal dari memiliki serapan seperti itu ya. Diambil dari kata lain ya, Hamidah Yahmadun seperti itu ya. Oke, boleh untuk sementara waktu boleh dibaca Bu Endah boleh. Muhammadun waladun. Muhammadun waladun wa tilmidun fi hadhil madrasati lahu kurasatun wa mimhatun. Afan, boleh stop dulu, boleh stop dulu. Langsung menerjemahkan bisa nggak Bu, kira-kira Bu? Saya coba ya. Ustaz. Ya, boleh. Muhammad seorang anak. Seorang anak laki-laki, benar Bu ya. Jadi waladun itu artinya anak laki-laki ya. Nah, Wa tilmidun fi hadhil madrasati, dia seorang murid di sekolah ini. di sekolah ini benar. Lahu kurasatun wa minhatun. Dia memiliki kurasatun Kurwasatun buku tulis ya. Dia memiliki buku tulis dan penghapus. Penghapus benar Bu. Ustaz. Ya, penghapus. Lagi Ustaz. Ya, lagi boleh. Langsung diartikan aja Bu sambil dibaca habis itu langsung diartikan. Aisyah bintun. Bintun benar. Seorang anak perempuan ya benar ya. Waladun laki-laki, bintun perempuan. Lanjut Bu. Dia tilmidun. Tilmi. Seorang murid fil madrasatil ibtidaiyati. Dia seorang murid di sekolah ibtidaiyah. Ibtidaiyah. MI ya. Oh, MI. Iya, madrasah ibtidaiyah. Mim sama I ya. Madrasah ibtidaiyah. Laha mahfadatun. Dia memiliki mahfadah artinya tas Bu ya. Mahfadah. Tas. Ya. Lanjut. Ini. Dan apa tadi? Mandil? Tisu ya? Tisu. Ya. Halaha. Apakah dia memiliki khizanatun artinya lemari Bu ya? Apakah dia memiliki lemari di rumah? Di rumah ya, gitu ya. Oke, ini mungkin tadi ada yang sedikit kurang ya Bu Afan tadi. Ini secara cetakan tadi ada yang salah ini ya. Tadi yang benar di sini tilmidatun Bu ya. Karena memang perempuan ya. Ini tilmidatun. Fil madrasatul ibtidaiyah seperti itu ya. Ya, tilmidatun. Jadi kalau laki-laki dia pakai tilmidun, kalau perempuan pakai tilmidatun seperti itu ya. Yang laha mikhfadotun itu mahfadotun apa mikhfadotun? Laha mahfadatun ya. Bukan mikhfadotun. Bukan mihfadah. Ya. Bedanya? Kayaknya memang seringnya kita pakai mahfadah bukan pakai mihfadah ya. Soalnya kalau diartikan memang bisa sih ya. Mihfadatun itu alat untuk menyimpan. Ini secara sorof ya. Tapi untuk sementara waktu kita pakai mahfadah dulu ya. Soalnya memang ini yang memang terkenal di kita. Mahfadah itu artinya tas ya. Tas ya. Atau mungkin kadang-kadang kita pakai mahfadah itu artinya dompet juga ya. Bisa artinya tas, bisa artinya dompet. Yang terkenalnya kita pakai dompet sih ya. Soalnya kalau tas itu ada yang istilahnya dalam bahasa Arab yang namanya haqibah. Ya. Haqibatun. Ini artinya tas. Kalau mahfadah itu artinya dompet. Ya. Haqibatun sama mahfadatun.
Mahfadatun itu dompet, mungkin lebih tepatnya seperti itu ya. Kalau hakibah itu tas, boleh seperti itu ya. Ini mungkin termasuk Bu Teti juga kalau di Abu Dhabi mungkin hakibah itu lebih seringnya kita artikan tas seperti itu saya kira. Di supermarketnya mungkin seperti itu. Ya. Oke, itu ya terkait yang ini ya, pada yang kedua ya. Itu. Oke, sekarang masuk yang ke ini ya, bacaan yang selanjutnya ya. Lumayan panjang ini ya bacaannya ya, tapi nggak apa-apa. Ini sembari menunggu waktu juga ya. Boleh dari ini kan ada pertanyaan, ada jawaban seperti itu ya. Jadi ini mungkin istilahnya percakapan lah seperti itu. Saya mungkin minta 2 orang untuk yang membaca seperti itu ya. Mungkin boleh dimulai dari Bu Teti sama Bu Nia. Boleh Bu Teti yang bertanya, Bu Nia yang menjawab seperti itu ya. Ya, Ustaz. Ya. Halaka qalamu hibrin. Nah, Sambil diartikan boleh ya. Sambil diartikan Bu Teti ya. Langsung ya. Apakah kamu mempunyai tinta? Bolpen, tinta ya. Yang ingat kok tinta. Ya. Dijawab Bu Nia? ya. Naam. Li qalamun hibrin. Li qalamu hibrin. Qalamu hibrin. Artinya Bu Nia? Ya. Ini li artinya Bu tadi? Punyaku. Saya mempunyai ya, karena di depan ini ya. Ya. Saya mempunyai pulpen tinta. Itu. Bolpen tinta, ya benar Bu. Ya, seperti itu ya. Lanjut selanjutnya Bu Teti. Aina qalamu hibrin? Di mana bolpen tinta? Huwa fil jaibi. Fil jaibi, ya benar ya. Fil jaibi itu apa ya? Jaibun itu artinya saku Bu ya. Jaibun itu artinya saku ya. Nah, berhubung dia itu diawali dengan kata depan, makanya kita pakai kasroh di belakangnya ya. Nah, saku ya. Berarti artinya apa Bu? Huwa fil jaibi? Dia di dalam saku. Di dalam saku. Ya, pulpenku di dalam saku gitu ya. Iya, boleh seperti itu ya. Gua di sini boleh buat yang berakal, boleh buat benda mati ya, gua itu ya. Boleh lanjutannya, Bu Teti? Madzalikal waladu. Siapa itu anak? Itu anak siapa gitu? Bukan ya. Dalika artinya apa Bu Dalika? Itu kan. Itu ya. Mandalikal waladu berarti siapa anak itu, seperti itu ya Bu ya. Siapa anak itu? Ya, nak. Jawabannya? Ahmad. Dia Ahmad. Dia Ahmad. Lanjut. Ali Ahmad qalamun. Nah, diartikan dulu ya. Dia diartikan dulu berarti. Apakah Li Ahmada? Li Ahmad itu Ya. Nah, ini juga ilmu baru ya, ini ya. Mungkin teman-teman juga belum tahu ya. Jadi ketika ada lam ya, yang kemudian digabungkan dengan nama orang, itu berarti memiliki mana kepunyaannya seseorang itu tadi ya. Jadi hal li Ahmada itu artinya apakah Ahmad mempunyai, seperti itu ya. Jadi kalau lam-lam yang tadi di awal ya, yang di atas tadi itu artinya mempunyai. Kalau digabungkan dengan ya, itu berarti saya mempunyai. Tapi kalau digabungkan dengan yang namanya nama orang, berarti Ahmad mempunyai. Ya. Hal li Ahmad qalamun, apakah Ahmad mempunyai bolpen, seperti itu ya berarti jawabannya. Langsung ke jawabannya Bu Nia. Naam. Lahu qalamun alal maktabi. Benar. Pulpennya di atas meja. Ya. Kalau di depan berarti dia mempunyai Bu ya. Lahu ya. Dia mempunyai. Dia mempunyai pulpen di atas meja gitu. Di atas meja, benar Bu ya, seperti itu. Berarti harus ini ya. Kalau bahasa Arab itu harus sesuai urutan kayak bahasa Indonesia gitu ya.
Iya, Bu. Untuk sementara ini kita samakan dulu ya seperti itu, Bu. Oh ya. Ya, meskipun sebenarnya bisa aja sih kita artikan beda. Cuman kita menyesuaikan makna biar yang lebih tepat seperti itu, Bu. Ya. Boleh, Ya. Bu Teti lanjutannya? Yang paragraf selanjutnya? Barisan ini. Hadhihi min qolatu laka, apakah ini min Ya. qolatu apa ya? Min qolah busur, Bu ya. Kemarin ya. Oh, Diartikan maaf, busur juga. lupa. Ya. Apakah ini Apakah busur ini ya? ini kepunyaanmu? Ya. La. La. Tilka min qolatu li Ahmada. Iya. Bukan. Busur itu punya Ahmad, dimiliki punya Ahmad ya, boleh seperti itu ya, punya Ahmad. Jadi kalau di belakang berarti punya Ahmad. Tapi kalau di depan Ahmad mempunyai, seperti itu ya, Bu ya. Gitu ya. Makanya di sini dari pertanyaannya kan hal di Ahmad qalamun, apakah Ahmad mempunyai bolpen ya. Kalau di belakang kalau di Ahmad ya, itu busur itu milik Ahmad. Oke, lanjutannya Bu Teti ya. Aina firjaruka, di mana jangkamu? Jangkamu ya. Huwa fil Hujrati. Huwa fil hujrati. Dia di hujrati. Hujurat tadi, al-hujurat ya. Kamar ya. Kamar, iya. Lanjut di bawahnya Bu Teti. Man fil hujrati, siapa di kamar? Fil hujrati Khadijah Ya. Khadijatun. Di dalam kamar Khadijah. Ada Khadijah ya, bukan Khadijah ya. Bukan Loketa ya. Nah, apa-apa Bu ya. Iya. Ya, itu ya. Meskipun kadang-kadang kalau kita sering menggunakan nama sering gitu ya, Muhammad menjadi Muhammad seperti itu ya, nggak apa-apa. Jadi Khadijah pakai dal ya, bukan pakai ta ya. Oke, untuk selanjutnya ya, paragraf selanjutnya boleh saya minta bantuan ke Pak Sarta mungkin ya, sama Ayah boleh ya, yang manfil hujrati. Saya dulu. Ya, Pak Sarta dulu yang bertanya. Manfil hujrati, siapa di dalam kamar? Fil hujrati Khadijah. Ya. Di dalam kamar Khadijah. Ada Khadijah ya. Ada Khadijah. Lanjut. Madza li Khadijata? Apa yang dimiliki Khadijah? Li Khadijata mahfadatun wa kurrasatun. Yang dimiliki Khadijah tas wa kurrasatun. Apa kurrasatun? Buku tulis ya. Oh, buku tulis ya. Nah. Yang dimiliki Khadijah tas dan buku tulis. Atau yang bawahnya laha. Atau yang ya, laha mahfadatun wa kurrasatun. Milik laha, miliknya. Iya, dia memiliki ya. Ya, ia memiliki tas dan buku tulis. Ya, dan buku tulis ya. Lanjut Pak Serta. Siapa kamu? Ana Maryam. Saya Maryam. Lanjut. Anti tilmidatun, apakah kamu seorang murid perempuan? Naam, ana tilmidatun. Saya seorang murid perempuan. Ya. Halaki kirtasun, apakah kamu memiliki kertas? La bali kurrasatun. Tidak, tapi saya memiliki buku tulis. Masya Allah. Lanjut, ini terakhir yang ini. Hadhil kharitatu laki, apakah peta ini milikmu? Naam,
hiya li, itu milikku. La, bal hiya li Hamid. Tidak, tapi itu miliknya Hamid. Insyaallah, tapi itu milik Hamid ya, seperti itu ya. Alhamdulillah ya, kita langsung bisa menerjemahkan ya tanpa mungkin bantuan tadi ya. Jadi di sini teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya, ini memang kita dibahaskan ya dengan pembahasan yang tidak kita pungkiri lagi, bahwasanya pembahasan ini pembahasan yang telah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu dibahas lagi di sini ya. Misalkan tadi ada hada, kemudian hadhi, ini dibahas lagi di sini ya. Kemudian hiya juga ya. Jadi hiya itu kan khusus untuk kata benda sama sesuatu yang berakal ya, seperti itu ya, yang memang memiliki sifat makna seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya ya, di sini ada paragraf baru ya. Mungkin saya minta ke Bu Endah, Bu Endah boleh dibaca sambil diterjemahkan untuk yang paragraf selanjutnya, Bu Endah. Huna faslun. Afan, Bu Endah, suaranya belum kedengaran ini. Huna faslun. Oh ya, Di sana ada kelas gitu. di sini ya Bu ya, Huna ya. Huna itu di sini. Di sini ada kelas. Di sini. Afan, Bu Endah sebelumnya, barangkali suaranya Oke. bisa didekatkan sama mic-nya. Ini suaranya kurang kedengaran soalnya. Iya. Oh ya, udah. Huna faslun. Sudah nggak Ustaz? Udah ya. Huna faslun. Di sini kelas. Anta Ada fil kelas ya. fasli. Oh, ada kelas. Ada kelas. Anta fil fasli, kamu di kelas, di dalam kelas. Laka mistorotun wa kolamu rososin. Iya. Kamu memiliki penggaris dan ballpoint. Rosoh itu apa Ustaz? Kolamu rosos itu pensil Bu ya. Lawan katanya kolamu hibrin ya. Pensil ya, kolamu rosos. Kamu memiliki penggaris dan pensil. Ya. Alal maktabi, di atas meja. Di atas meja. Walaka kolamu hibrin fil jaibi, dan kamu memiliki pulpen tinta di saku gitu. Di saku ya, benar Bu. Halaka apa ini? Mibrotun. Halaka mibrotun fil jaibi. Apakah engkau memiliki Mibro? Silet Bu ya, silet. Oh, silet. Apakah engkau memiliki silet di saku? Hadihil min kolatulaka. Ini Menkolah busur Bu ya. Hadhil min kolatu. Ya. Berarti ini kita terjemahkan gini ya. Hadhil min kolatu itu bisa kita terjemahkan busur ini, meskipun ininya di depan ya. Tapi lebih enaknya kita terjemahkan busur ini seperti itu Bu ya. Busur ini milikmu. Milikmu ya. Kita beli. Dan buku ini milikku. Iya. Tilkal haritotu lil ustadi. Kharitoh itu peta Bu ya. Peta ya. Peta itu milik Ustaz. Iya. Ya. Jadi di sini teman-teman sekalian ya, untuk kata depan ya sama lam di sini itu memang untuk ketika ketemu dengan kata setelahnya, itu kata setelahnya harus dijadikan kasrah ya. Makanya di sini lil ustadi bukan lil ustada ya. Bukan lil ustadu ya. Lil ustadi. Jadi memang secara fungsi lam ini memiliki fungsi yang sama seperti kata depan yang lainnya seperti itu ya. Oke, untuk yang selanjutnya boleh saya minta bantuan ke Bu Teti ya. Tafadhol Bu Teti
yang paragraf selanjutnya. Hadal waladu huwa hamidun. Ya, Ustaz. Hadal waladu huwa hamidun. Ini seorang anak. Kalau hada di depan berarti di belakang Bu ya, kalau diartikan ya hadal waladu berarti anak ini ya Bu ya. Nah. Anak ini huwa dia Hamidun. Namanya ya, Hamid. Namanya Hamid boleh. Lahu abun wa ummun. Ya. Dia mempunyai ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Ya, benar. Al-abu fil baiti. Ayah di rumah. Wal ummu fil matbah. Ibu di dapur. Al fil baiti hujratun Ya. Hujratun. Apakah di rumah ada kamar ya maksudnya? Ada kamar ya, benar Bu. Hal fil madbahi hujratun. Apakah di dapur ada kamar? Ya Maryam, hadhil hujratu laki. Kamar ini punyamu. Milik kamu ya, milik kamu. Milik kamu. Milik kamu. Fi hadhil hujrati sarirun. Di dalam kamar ada sarirun, kasur ya. Kasur. Ya. Huwa laki dan milikmu, dan dia milikmu. Iya, seperti itu ya. Dan itu milikmu. Benar Bu ya. Jadi di sini mungkin ada yang tanya ya mungkin ya. Kenapa Ustaz? Ini kan ada hujrah fil baiti hujratun ya. Nah, fil baitinya dia ini pakai kasrah tapi kok hujratunnya pakai dhamma ini. Seperti itu. Jadi gini ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti jawabannya seperti ini ya. Bahwasanya hujratun ini sebenarnya letaknya itu di depan ya. Tapi dia ini secara tidak langsung ditaruh di belakang. Ini pun nggak apa-apa dalam kaidah dalam bahasa Arab ya. Seperti yang tadi sempat dikatakan Bu Nia apa Bu Endah tadi ya. Ini kalau dalam bahasa Arab untuk peletakan ini nggak apa-apa, diacak seperti itu ya. Jadi meskipun di belakang ini nanti artinya bisa sama juga seperti itu ya. Jadi memang sebenarnya secara urutan ini sebenarnya hujrah ini letaknya di depan ya. Secara aslinya ya. Tapi kalau misalkan diletaknya di belakang juga nggak apa-apa seperti itu. Makanya nggak ada pengaruh dengan yang namanya fi ya. Karena fi kan tadi seperti yang saya sampaikan tadi itu mempengaruhi kata yang setelahnya. Dalam artian ketika dia itu bertemu dengan kata yang setelahnya harus secara harakat dijadikan kasrah ya, harakat terakhirnya itu ya. Makanya di sini juga ya sama ya. Fi hadhil hujrati sarirun ya. Sarirun ini sebenarnya letaknya di depan ya. Sarirun fi hadhil hujrati. Tapi nggak apa-apa ditaruh di belakang seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Ini juga seperti itu. Nah, ini juga sama ya, fil matbahi hujratun. Ini aslinya juga sama ya. Hujratun fil matbahi seperti itu ya. Saya kira jelas ya untuk paragraf ini ya. Oke, untuk lanjut di paragraf selanjutnya mungkin bisa minta bantuan ke Bu Nia. Bu Nia boleh? Halo, Bu Nia? Suaranya belum kedengaran? Atau mungkin Pak Sarta, boleh Pak Sarta? Oh udah, Bu Nia udah. Baca yang ini ya? Iya, sambil diterjemahin Pak Bu Nia. Li sarirun fil hujrati. Iya, artinya apa? Sarirun Tadi artinya kasur Bu ya. Oh iya. Kasurku di dalam kamar. Kalau li-nya di depan berarti artinya apa? Saya memiliki Saya ya. mempunyai kasur di dalam kamar. Begitu. Di dalam kamar, betul Bu ya. Nah, lanjut Bu. Ala sariri hasirotun wa mihaddatun. Di atas
kasur. Hasirun sebentar. Bantal ya. Hasir, wisadah Bu ya, bantal ya. Nah, wisadah itu bantal ya. Hasirun apa ya? Hasirun ini bisa kita artikan guling juga boleh Bu ya, hasir itu ya. Apa? Guling. Oh, guling. Nah, guling ya. Di Itu atas saya. kasur, guling, Dan mikhoddah. Mikhoddah. Hodah. Ya, mikhoddah ini nama lainnya bantal Bu ya. Nah, makanya di sini di sebelahnya ditulis wisadah ya. Wisadah kan artinya bantal. Ternyata mikhoddah juga memiliki makna bantal juga ya. Oh iya. Berarti artinya apa Bu? Ala sariri hasirun wa mikhoddah. Di atas kasur ada guling dan bantal. Dan bantal ya. Kemudian bijanibi sariri mingdodatun. ya, bijanib. Ini tadi udah kayaknya belum dibahas ya bijanib ya. Kayaknya belum ya. Ya, bijanib itu Belum artinya ada. Tadi belum. oh ya nggak ada ya. Jadi bijanib itu artinya di samping Bu ya. Di samping ya. Oh, Bijanib itu artinya di samping ya. di samping kasur Min dzarratun ada min dzarratun meja Bu ya. Nah, meja. Meja ya. Di samping kasur ada meja. Iya li. Ali. Dia punyaku. Punyaku ya. Lil mingdodati jarrorun. Iya. Lil mingdodati di dalam. Aduh, aku nggak bisa. Oh iya. Lil mindodati, mindodah itu artinya meja Bu ya. Berarti lil mindodati itu artinya meja itu memiliki Oh iya jarror. tadi di dalam meja jarrorun. Jarror itu bisa kita artikan apa namanya apa ya istilahnya itu apa ya kan atau mungkin diterjemahkan bebas dulu Bu ya boleh ya di apa namanya kalimat selanjutnya boleh dilanjutkan dulu Bu. Walil jarrori miftahun. Ya. Dan di dalam jarror dan jarror memiliki miftahun. Miftahun artinya apa tadi? Masih ingat? Kunci Bu ya. Iya. Miftahun. Kemudian alida likal babu miftahun. Jadi jaror ini kalau boleh diterjemahkan sebenarnya bisa saja ya kita artikan laci ya. Oh, karena laci. memang memiliki kunci ya seperti itu ya. Kemudian Bu, alida likal babu miftahun artinya? Alida likal babu miftahun. Alida likal. Sama lidalika. Apakah di dalam apakah kunci itu memiliki apakah pintu itu memiliki kunci begitu? Masya Allah ya benar Bu, benar banget Masya Allah ya. Jadi ini gabungan beberapa kata ya alida likal babu. Apakah lidalikal bab pintu itu memiliki kunci seperti itu ya. Jadi benar Bu tadi Bu ya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya untuk arti ini tadi paragraf yang ini ya seperti itu. Oke, saya lanjut di paragraf selanjutnya. Boleh minta bantuan Pak Sarta ya untuk paragraf selanjutnya, Pak Sarta.
Wara'a dzalikal baiti bustanun. Di belakang rumah itu ada kebun. Ada kebun. Fil bustani syajaratun. Di kebun itu ada pohon. Ya. Tahtas syajarati rajulun. Di bawah pohon ada seseorang. Rajulun artinya seseorang laki-laki apa perempuan? Seorang laki-laki. Laki-laki ya. Tahtas syajarati rajulun. Di bawah pohon itu ada seorang laki-laki. Ya. Huwa khadimun. Dia seorang pembantu. Pembantu, Masya Allah. Udah banyak nih kosakatanya bahasa tani ya. Khadim. Lahu Pembantu ya. miknasatun. Hah? Dia memiliki sapu. Sapu ya, miknasah ya. Madza lil khadimi. Apa yang dimiliki pembantu? Wa madza 'ala syajarati. Dan apa yang ada di atas pohon? Di atas pohon. Jawabannya? 'Ala syajarati waraqun wa samarun. Di atas pohon ada dahan dan buah. Daun dan buah. Daun dan buah ya. Warakun. Ya. Ya. Warakun artinya daun ya. 'Ala syajarati waraqun wa samarun. Di atas pohon ada daun dan buah. Baik. Ya. Seperti itu ya terkait ini ya makna daripada beberapa mufradat yang saya kira teman-teman ada yang baru kenal, ada yang sekarang sudah mengenalnya sekarang ya seperti itu ya. Oke, ini terkait dengan ini ya apa namanya mufradat atau mungkin nas ya bacaan yang teman-teman baca barusan seperti itu ya. Nah di sini ya sebelum saya lanjut ya barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol ya. Ini ada latihan setelah ini. Ya. Ini latihan selanjutnya ini kita disuruh jawab ya. Ajib an hadhil as'ilah ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini atau pertanyaan ini ya. Yang pertama, hal laka min nasatun fil hujrati? Apakah kamu memiliki sapu di hujrah di kamar? Jawabannya bisa nanti ya. Misalkan saya jawab, na'am li miknasatun fil hujrati. Ya, saya memiliki sapu di kamar. Ya. Jadi kita pakai laka ya. Tapi untuk jawabannya saya pakai li seperti itu ya. Karena memang pertanyaan kalau ada kamu, berarti jawabannya saya ya. Hal laka miknasatun fil hujrati? Apakah kamu memiliki sapu di dalam kamar? Naam li maknasatun fil hujrati. Seperti itu ya. Oke, sekarang yang nomor 2 ya. Boleh saya minta Bu Nia? Ustadz. Oh ya. Oh, izin keluar ada keperluan. Saya pikir sampai jam karena saya pikir cuma 2 jam. Oh iya, Bu. Ya, sebenarnya 2 jam, Bu ya. Karena memang tadi agak telat masuknya ya, teman-teman. Makanya tadi saya hadirnya ini apa namanya? Minta ini kalau nggak sampai 2 jam gitu kan nanti tanyanya ada yang kayak gitu atau mungkin teman-teman gimana mau lanjut apa dilanjutkan pertemuan selanjutnya aja di istirahat aja ini. Oh istirahat dulu ya ya nggak apa-apa ya. Oke, mungkin kalau gitu kita cukupkan untuk sementara, kita sampai sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan tetap bisa istiqomah untuk selanjutnya di pertemuan selanjutnya di pekan selanjutnya. Amin. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi amalan atau mungkin timbangan berat kita ya untuk di akhirat kelak ya. Mungkin untuk sementara ini kita cukupkan pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga kafaratul majalis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalam astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum warahmatullahi wabarakatuh.